Ketika sebuah bisnis mau menjadi sukses, ketika sebuah bisnis mau menjadi sangat besar, sebuah bisnis pengen menjadi skalanya internasional, maka harus dua ini terpenuhi. Harus dua-duanya dan tidak bisa salah satu. Hai para pebisnis excellent, gimana kabar Anda? Senang sekali bertemu dengan Anda. Hari ini ada yang nanya sama saya bahwa, Pak, apa aja sih kesalahan-kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh para pebisnis? Saya bisa mengatakan bahwa kesalahannya bisa jadi berbeda-beda, tapi keluhannya selalu sama. Ketika mereka datang ke Excellence International, kami menyediakan jasa business consulting, keluhannya selalu sama, yaitu, Pak, omset kami turun, atau Pak, gimana caranya supaya omset kami bisa naik? Pak, omset kami dulu pernah di atas, tapi kok sekarang turun banget, kok sekarang kami mulai kehilangan market share. Apa yang terjadi? Bagaimana cara mengatasinya? Itu yang harus kita atasi. Walaupun keluhannya omset, tapi sebenarnya kesalahannya selalu hanya ada dua. Kalau misalnya kita lihat di bisnis itu cuma terdiri dari dua komponen ini saja. Ketika sebuah bisnis mau menjadi sukses, ketika sebuah bisnis mau menjadi sangat besar, sebuah bisnis pengen menjadi skalanya internasional, maka harus dua ini terpenuhi. Harus dua-duanya dan tidak bisa salah satu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah produknya harus bagus terlebih dahulu. Ya, nggak bisa produknya jelek, nggak bisa. Yang kedua, culture-nya atau manajemennya harus bagus juga. Dua-duanya harus jadi. Nggak bisa misalnya produknya bagus tapi culture-nya jelek. Nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya terjadi seperti ini, apa yang terjadi? Nanti bisa terjadi misalnya seperti rim BlackBerry gitu ya. Produknya begitu bagusnya, begitu luar biasa, tapi manajemennya nggak bagus, nggak siap untuk menghadapi itu semua. Bagaimana kalau misalnya ternyata produknya yang jelek tapi ternyata culture-nya yang bagus? Nggak bisa maju juga. Karena produk yang jelek yang tidak bisa menyelesaikan masalah orang dipaksa untuk maju, ya nggak bisa juga. Dan sebenarnya produk yang jelek juga hasil dari manajemen yang jelek. Sekarang kalau misalnya kita ngomong tentang produk, Pak, produk ini maksudnya yang jelek ini seperti apa? Yang pertama adalah produknya memang secara produk nggak bagus, tidak menyelesaikan masalah customer. Kalau kita berkaca misalnya sama Ford yang dulu didirikan oleh Henry Ford dan sekarang sudah dipegang oleh cucunya dan kemudian bisa semakin meningkat. Ketika kita lihat kenapa Ford akhir-akhir ini banyak mengalami penurunan sebelum akhirnya, syukurlah akhir-akhirnya bisa naik banget. Kenapa mereka sempat turun? Mereka turun karena memang produknya nggak bagus, produknya kalah bersaing. Setelah di bawah manajemen baru mereka bisa tahu bahwa oh ini loh yang diinginkan oleh customer, maka mereka menaikkan produknya. Jadi produknya yang pertama bisa jadi kurang bagus, salah desain. Masalah kedua dari produk adalah produk yang dijual memang bagus, tapi produk ini sudah pasaran. Produk ini sudah dijual oleh semua orang, misalnya seperti pulsa, seperti HP, semua orang bisa jual. Dan kalau semua orang sudah bisa jual, artinya produknya low margin. Pak, gimana caranya produk low margin bisa dijual menjadi high margin? Bisa nggak dijual seperti itu? Bisa. Dengan cara seperti apa? Misalnya dengan cara bundling, atau misalnya caranya Anda ubah bentuknya, Anda ubah fungsinya. Jadi misalnya seperti apa? Misalnya gini, kalau kita jual beras, maka patokannya kurang lebih harganya segitu. Anda mau naikin harga sampai naik banget 2 kali lipat, 3 kali lipat, nggak mungkin bisa. Tapi kalau Anda ubah beras ini menjadi nasi goreng, maka ini bisa benar-benar berbeda. Anda mengubahnya menjadi sushi, Anda bisa mengubahnya menjadi onigiri misalnya, harganya bisa lebih naik lagi. Produknya memang harus diubah dulu menjadi dari low margin bisa menjadi high margin. Kalau misalnya masalah culture ini menarik karena di berbagai level masalahnya berbeda-beda. Culture dari sebuah perusahaan ketika saya pelajari ternyata ada 6 level. Level ke-6 adalah perusahaan yang paling sedikit, paling jarang untuk bisa sampai ke sini. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti Apple dulu zaman dipimpin oleh Steve Jobs yang luar biasa, atau misalnya seperti SpaceX yang dipimpin oleh Elon Musk yang punya inovasi luar biasa. Itu perusahaan-perusahaan level 6. Ada perusahaan level 5, level 4, level 3, level 2 dan level 1. Kebanyakan para pengusaha berada di level 1, yaitu bosnya nggak bisa meninggalkan bisnis, karyawan nggak bisa dipercaya, perusahaannya nggak bisa besar, lalu dikhianatin. Lalu pebisnis level 1 akan bilang seperti ini, Pak Ronald, saya sudah coba semuanya tapi nggak ada yang berhasil. Nah, itu biasanya kata-katanya klasik selalu seperti itu. Pebisnis level kedua apa? Misalnya, Pak, karyawan saya kok nggak punya inisiatif ya Pak ya, kok nggak mau maju ya Pak, kok standar ya Pak, seperti itu aja. Memang ini karyawannya sudah lama semua Pak, sudah kerja ada puluhan tahun, sudah belasan tahun, tapi mereka nih kok nggak bisa maju ya Pak ya. Mereka setia, tapi kok perusahaan saya gitu-gitu aja. Itu adalah perusahaan level kedua. Di perusahaan level ketiga, ini beda lagi masalahnya. Timnya sudah bagus, tapi masalahnya adalah, Pak, entah kenapa Pak, perusahaan saya tuh nggak bisa capai target Pak. Targetnya segini, tapi tercapainya selalu di bawah sini Pak. Kadang-kadang di bawah sini. Jadi kalau di perusahaan level 3, selalu masalahnya sama. Nggak pernah mencapai target. Always like that. Dan biasanya politik di kantornya sangat kental sekali. Ini adalah masalah-masalah yang sering kali terjadi di perusahaan. Kalau di level keempat, nanti ada lagi masalahnya. Seperti saya bilang, di masing
masing-masing level ada tantangannya, ada masalahnya. Itu makanya kita tidak bisa memakai satu buah jurus yang berlaku untuk kita hantam untuk semuanya. Misalnya ke perusahaannya masih level 1, terus dibilang, ya sudah, ini selesaikan semuanya, harus dikasih persaingan, harus dikasih KPI buat kompetisi. Nggak bisa seperti itu gitu loh. Kita di Excellence International, kita pertama-tama mempelajari lebih dulu masalah Anda ada di mana, Anda perusahaan ada di level berapa. Kalau Anda perusahaan ada di level 1, maka tugas saya adalah menaikkan Anda ke perusahaan level 2 terlebih dahulu. Dan itu menjadi langkah yang paling masuk akal. Karena kalau langsung dipaksa ke level ketiga, hancur, berantakan semuanya. Itu makanya kenapa ada kasus-kasus di mana ada misalnya orang yang sudah panggil coach tapi kok Pak kok masih belum berhasil ya. Bisa jadi penanganannya tidak tepat ya, jadi masalah level 1 dikasih obat level 3, perusahaan yang ada di level 2 tapi dikasih solusi yang ada di level ketiga. Nah itu ndak bisa. Makanya pertama-tama kita harus tahu dulu ada di mana. Dan kebanyakan para coach bisnis mereka ada di level ketiga. Mereka mempunyai pelajari ilmu-ilmu ada yang ada di level ketiga. Teknik meetingnya, teknik bersaingnya, cara-cara marketingnya, semua pakai cara marketing yang level ketiga. Tapi kalau misalnya Anda masih di level 1 atau level 2, ini ndak akan cocok. Semoga Anda sekarang semakin mengerti bahwa ternyata ketika kita mau mengatasi masalah perusahaan, kita harus tahu dulu kita ada di level yang mana. Dan saya juga pengen tahu dong, apa sih kira-kira masalah-masalah yang ada di bisnis Anda. Kalau Anda punya masalah yang sama atau Anda punya masalah yang berat, mungkin Anda boleh tuliskan di kolom komentar, nanti saya bantu jawab untuk Anda. Oke? Salam dahsyat buat Anda.